Sebenarnya kalau yang bagian sini aja dibasahin air nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi asal jangan ngelebihin yang garis ini. Kalau ngelebihin nanti efeknya pada lem-lemannya itu nanti tidak bisa baik ngelupas. bagi kesehatan sepatunya. Iya, nanti masuk ke rumah sakit. Rumah sakitnya ya Kalian. ya. Benar dan clean. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabulan di TH Podcast. Sobat TH, hari ini kita kembali kedatangan alumni SMK Tunas Harapan Pati. Mereka berdua ini sekarang mengelola sebuah usaha yang unik dan mungkin masih cukup langka di Kota Pati. Usaha apa itu dan siapa mereka? Yuk kita kenalan saja sama mereka. Halo. Halo, perkenalkan. Ada Mas Agus dan Mas Tegar. Oh, Mas Tegar. Wah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita ngobrol-ngobrol mengenai sekolah dulu ya. Boleh ya, boleh Pak, boleh. Mas Agus ini dulu alumni SMK Tunas Harapan Pati jurusan apa? Multimedia. Multimedia. Kalau Mas Tegar? TKJ Pak. Oh, TKJ. Lulus tahun berapa ini berdua? Tahun 21. 2021. Baru kemarin. Baru saja kemarin. Kemarin lusa itu. Oh iya kemarin lusa masih anget-angetnya ya. Iya. Wah, kemudian datang ke SMK Tunas Harapan Pati. Apakah pertama kali setelah lulus? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya, udah 2 kali. Oh, sih, sudah Pak. 2 kali. 2 kali dan pertama kali ada sesuatu yang berbeda tidak? Beda Dalam banget, waktu Pak. kurun waktu 1 tahun ini. Beda banget. Beda. Pak. Iya. Apanya? Dari Mas Agus dulu apa yang beda Dari lab SMK? aja udah berbeda banget, Pak. Oh, dari Iya. lab. Dulu memangnya labnya bagaimana? Sekarang bedanya apa? Dulu ya agak gimana ya kalau dilihat itu ya emang bagus tapi kelihatan komputernya banyak gitu. Sekarang kan komputernya sedikit tapi ya bagus-bagus. Bagus. Tapi dulu komputer banyak itu ada yang trouble. Oh, trouble. Ada ya ya buat ngerjain tugas itu ya kadang not responding lah. Ada yang ngeblank lah, tiba-tiba mati. Tahu itu. Nah, itu tapi dulu Itu sekarang dulu. beda. Sekarang beda. Wah, sekarang banyak bagus. komputer barunya, Iya. baru-baru ya. Baru. Tadi berarti sudah jalan-jalan ke Sudah MM. jalan tapi lagi baru masuk gitu baru masuk pintu langsung keluar lagi. Jadi belum menelisik Oke. lebih dalam lah. Oke, nanti setelah ini kita jalan-jalan Langsung lagi. jalan lagi biar ngecek-ngecek perbedaannya gitu. Oke. Nostalgia. Kalau Mas Tegar sendiri, ada sesuatu yang berbeda nggak? Beda Pak. Apa yang Ya, panjenengan lihat? kayaknya peralatannya lebih lebih maju sekarang. Lebih maju. Di lab-labnya apalagi. di lab-labnya. Dulu belum ngerasain kayak gini. Oh, belum rasain ini. Oh, 2021 belum ada. Termasuk studio ini belum ada ya? Belum ada Pak. Karena mungkin studio ini juga relatif baru. Iya. Ini ya, karena memang kita sekarang mengikuti perkembangan zaman. Iya. Akhirnya kita zamannya butuh apa ya kita menyesuaikan. Sama dengan kita mempersiapkan adik-adik kalian yang sekarang, yang saat ini kita mempersiapkan mereka akan menjadi pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat itu ya kita bagaimana caranya agar anak-anak nanti, adik-adikmu nanti bisa berkembang. Ada pembaruan mereka juga bisa mengikuti. Sehingga terus pokoknya zaman berubah mereka juga harus berubah. Oh iya. Oke, maaf saya banyak bicara ini. Gak apa-apa Pak. Tapi saya juga pangling dengan kalian berdua. Dulunya tidak seganteng-ganteng ini. Dulu masih imut-imut. Sekarang Keren. Tapi di mata sendiri, tapi nggak tahu di mata orang lain gimana. tetap keren Mas. Iya, Apalagi tetap keren. sekarang sudah bekerja, sudah dompetnya sudah tebel. Alhamdulillah. Begitu ya. Ya, buat jajan asal buat jajan itu cukup gitu. Oh, asal buat jajan Ya, cukup ya. cukup. Oke, Mas Tegar dan Mas Agus. Saya dapat kabar ada yang membisiki. Waduh. Ini loh ada alumni sekarang sedang mengelola usaha. Wah, usahanya cukup unik. Lah uniknya apa? Bapak diperlihatkan. Oh, ternyata wah, ada nama usahanya tempat cucian sepatu. Hanya sepatu. Enggak, ada Sepatu, juga tas, helm. helm. Iya. Ah, Tas, helm, jaket, Jaket. tas, stroller helm, jaket. sampai stroller itu kita cuci. Cuci ya. Karsit juga Pak. Sebentar. Kok kalian memutuskan terjun di bidang ini? Sebentar, apakah
animo masyarakat di Kota Pati itu juga banyak. Banyak, Pak. Oh banyak. Di daerah kota apalagi. Oh di daerah kota apa lagi? Rata-rata dalam sehari bisa sepatu berapa piece? Yang berapa masuk, pasang? yang masuk sih mungkin rata-rata sih 4 sih Pak. 4 sampai 3 itu rata-rata. Setiap hari. Setiap hari. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya emang kadang kan ada yang satu hari itu pernah nggak ada yang datang. Oh ada. Pernah. Gara-gara hujannya lebat. Oh hujannya satu lebat. hari ya. Tapi berarti ada satu hari juga yang Ada. Kosong. Satu hari juga ada pernah banyak banget nggak ada berhentinya. Masuk. masuk terus. Jadi kita pending. Jadi 3 hari kan jadi 4 hari 5 hari. Gara-gara tadi overload. Buat hari itu kan kita overload jadi agak kita kewalahan lah. Kewalahan. Oke. Sebentar ini saya masih penasaran ini. Mungkin teman-teman sobat TH yang ada di rumah juga penasaran. Iya. Usaha yang kalian jalankan ini, nama usahanya apa? Kemudian lokasinya di mana? Siapa? Mas Tegar dulu mungkin yang menjawab. Di nama usahanya kita namanya Brother Clean, Pak. Oh, Brother Clean. Brother Clean. Karena ini kita brother Oke, gitu. brother ya. Berarti yang di sana brother semua, Ya, laki-laki brother semua. Ya, brother clean itu artinya kan sahabat Saudara. kebersihan. Brother clean. Sahabat kebersihan. Ya, saudara kebersihan lah itu pokoknya. Ya. Lokasinya ada di mana? Lokasinya Puri, Pak. Oh, ada di Puri. Di mana lebih tepatnya di lokasinya dekat apa begitu? Tugu Tani. Oh, Tugu Tani. Depan bank itu, depan bank Oh, Jateng. depan Bank Jateng, Tugu Tani, kemudian ruko-ruko itu. Ya, Ya, ruko-ruko itu. ruko-ruko. Ternyata ya di Pati Kota dekat ya. Dekat banget itu sangat ya mungkin kalau dari jalan searah itu satu arah mungkin lihat semua. Kelihatan. Soalnya kalau dari jalan searah dari arah Simpang itu ke sana sampai Tugu Tani kan nanti belok. Nah, itu pasti kiri jalan itu pasti kelihatan. Itu pasti kelihatan. Ya, ruko-ruko di situ pasti kelihatan. Iya. Oke, sekarang Bapak mau tanya dulu, mengapa kok Brother Clean? Kenapa kok sejarahnya bagaimana ceritanya ini? Mungkin teman-teman apalagi kan mohon maaf, ini kan jurusan MM, jurusan TKJ, kok bisa bergelut di bidang ini? Ceritanya bagaimana? Itu awalnya dulu waktu lulus itu nggak kepikiran sampai masuk sini sih Pak. Belum sampai lulus itu sudah gabung sini sebenarnya sih. Dulu kan waktu kelas 3. Waktu kelas 3 kan itu 1 tahun ini memang pandemi kan. 1 tahun itu daring terus, daring. Sampai bulan Januari 2021 itu saya itu dipanggil ya buat gabung ke Brother Clean. Itu dulunya ya masih antar jemput gitu. Jadi nggak sampai ada toko, masih rumahan dulu itu. Oh, berarti di rumah. Ya, dulunya masih di rumahan. Iya. Ya, setelah ada kemajuan dari situ kita Menyewa. Ya, menyewa toko. Bukan toko, ruko. Ruko. Tapi dulu itu kayak kos-kosan, Pak. Bukan kios, ya bukan rumah. Rumah tapi ya Di kota. agak besar. Di ruko Puri. yang sekarang ini. Enggak beda. Beda lagi. Dulu itu di Winong, Pak. Puri, deketnya Martabak Laka-Laka dulu itu. Jembatan Puri itu. Oh, dulu di sana. Dulu di sana. Itu awal Agustus 2020. 2020. Berarti 2020. Oh, berarti awalnya kalian itu membantu. Ya, Membantu yang punya sana dulu ya, berarti. Berarti inisiatornya temen. Ya, temen, tapi waktu lulus kan ya belum lulus, daripada di rumah kan daring, bingung mau ngapain, cuma absen, nerima tugas ya walaupun tugasnya nggak dikerjain. Aja jujur Mas. Sampai dihubur-hubur guru gitu. Iya. Mas tugasnya Mas dikumpulin. Alah. Diteleponi gitu. Oh, berarti memang ketika masa sekolah sudah mulai bergabung ke sana sambil ngerjakan tugas meskipun nggak dikerjakan. Iya, walaupun cuma nerima tugasnya aja. Iya. Kemudian sana sambil membantu sana. Ya buat uang-uang jajan kan ya cukup lah. Biar nggak minta sama orang tua terus kan nggak enak udah gede. Gitu. 2020 itu ya. 2020. Tapi gabungnya 2021. Oh, 2021. Jadi itu dulu masih sendirian. Jadi masih sendirian, cuma berjalan dari Agustus, September, Oktober, November,
terus Desember kan. Nah, Januarinya itu saya gabung. Awal Januari itu gabung 2021. Ditarik, disuruh bantu pertama kan. Nah, kok lama-kelamaan cocok. Ya udah ikut gabung walaupun itu masih masa sekolah. Iya. Sampai sekarang. Ya, Lepas Tegar sendiri gabung berarti September, Pak. September 2022. Oh, 2022. Oh, baru kemarin ya. Wah. Tapi sekarang pengelolanya kalian ya? Iya. Tak saya dengar-dengar malah sekarang kalian yang mengelola, yang membeli sesuatu, yang mengelola uang, yang mengelola segalanya kalian berdua. Iya. Pemiliknya tinggal Terima beres. terima beres. Terima beres. Wah. Soalnya yang punya kan juga ada kesibukan tersendiri lah, ya. Udah ada kerjaan sendiri. Ada kerjaan. Jadi itu gunanya Brother Clean dipasrahkan ke kita itu buat apa ya? Biar yang nganggur-nganggur itu biar bisa kerja gitu. Daripada nganggur di rumah. Nah itu Daripada tidak ada kesibukan, Ya. kemudian diajak ayo bantu. mending ngelolainnya aja, jalanin ini gitu. Iya. Kalau boleh tahu, nyuci sepatu, nyuci sendal, nyuci tas itu pakai air nggak sih? Pakai. Tapi airnya air. cuma sedikit, nggak dicelupin gitu. Kayak orang kan biasanya kan ada pemikiran nanti dicelupin kayak gini-gini sampai basah kuyup. Enggak, kita cuma disemprot sikat lap. Udah gitu aja. Berarti cara atau metode yang biasa orang-orang lakukan untuk mencuci sepatu dikasih air kemudian disikat salah itu? Salah. Itu bisa menyebabkan kerusakan sebenarnya sih, Pak. Kalau dicelupin pada air gitu. Bisa menyebabkan kerusakan mungkin pada bahan. Pada bahannya mungkin kalau itu apalagi dicuci terus dijemur di matahari itu bahannya bisa rusak, lemnya bisa ngelotok. Itu lama-kelamaan. Efeknya emang nggak langsung, tapi lama-kelamaan kalau gitu terus nanti bisa lemnya ngelotok, catnya bisa luntur gitu. Jadi kan malah treatmentnya kan agak mahal. Iya. Oh iya berarti Ada lagi. Berarti selain nyuci ada treatment yang lainnya juga. Ada lagi. Apa saja kalau boleh tahu? Repaint, kita ada unyellowing sama Sebentar, reglue. jangan cepat-cepat ini. Saya bingung ini malah nanti. Satu-satu. Tadi satu apa namanya? Repaint. Repaint itu apa? Ya kayak sepatunya udah pudar gitu kan, Pak. Minta dibalikin jadi warna yang lebih cerah gitu. Lebih Dicat kan baru. berarti ngecat. Ya ngecat ulang. Dicat ulang. Ngecat ulang berarti pakai cat Cat khusus, Ya, Pak. khusus sepatu ya. Oke, tapi cat itu apakah memang semua sepatu dengan cat itu? Apakah dengan merek tertentu sepatunya misalkan merek A, berarti ngecatnya harus sepatu merek A? Enggak, Pak. Oh enggak. Tergantung bahannya kita. Oh, tergantung bahannya. Kayak sepatu kan ada bahannya ada banyak, kanvas, leather kayak gitu-gitu kan. Nanti cat kanvas sama cat leather itu beda, Pak. Oh, ada beda-bedanya sendiri ya. Dan harganya juga beda-beda. Beda, Ya? harganya dari yang paling mahal itu yang mungkin yang sweat sih, Pak, sama yang leather itu harganya lumayan. Harganya lumayan. Ya, lumayan. Catnya itu ya. 30 mili itu 60 atau 65 gitu. Harga Ya, catnya ya. harganya cuma segini gitu, dikit. Oh, iya. Kemudian yang kedua tadi ada repair ya. Yang kedua apa? Untuk itu reglue, Pak. Reglue. Di lem ulang. Lem ulang. Lem ulang berarti yang ngeletek-ngeletek Ya, itu. Yang ngeletek dikit-dikit atau enggak yang udah ngeletek sampai full gitu. Itu di reglue. Di-reglue Di ulang. lem lagi. Ya, lem Lemnya ulang. juga lem khusus. Lem khusus itu. Untuk sepatu ya. Untuk sepatu. Bukan lem Jadi kayu. lem Alteco atau lem Cina itu enggak. Nanti bisa rusak bahan. Oh, enggak recommended Iya, berarti. enggak. Recommended tuh. Wah, berarti selama ini saya salah. Enggak apa-apa, belajar dari kesalahan, Pak. Nanti juga tahu kan. Iya, sepatu sudah begini. Iya, bisa membuaya itu. Oh, jadi buaya. Iya. Kemudian kita lem dengan lem yang Cina, lem custom. Oh, Salah itu berarti. nanti kalau pakai lem Cina itu efeknya ke bahan, Pak. Umpama kan bahannya kan kanvas kayak kain. Nah, itu disatuin terus di lem itu. Nanti lemnya itu meresap ke bahannya itu jadi keras. Nah, itu jadi susah nanti untuk kita lem itu. Oh, begitu. Oh iya, karena memang lem Cina, lem castol Ya, itu itu sifatnya keras. Iya, keras, padet dia itu, Pak. Padet. Kalau Ya, pakai cair tapi lem padet. kayu bisa enggak? Lem kayu nanti takutnya malah apa ya? Kalau ngelotok itu susah lemnya itu susah diambil, Pak. Gitu ya. Memang harus
lem khusus ya. Khusus sepatu. Khusus sepatu reglu. Kalau repair ongkosnya berapa biasanya? Ongkos repair. Repair atau ongkos repairnya. Repair atau repair. Oh, beda ada lagi. Ada dua. Repair itu ngecat ulang. Kalau reglu ngelem, repair berapa? Repair itu dari kanvas harganya 85. Itu sudah include sama cucinya, Pak. Plus cuci. Ya, sudah plus cuci. Kalau reglu kita terstart from 15.000 sampai 125.000, Pak. Sampai 125.000. Itu tergantung kerusakannya juga, Pak. Ngelemnya sedikit atau full gitu kan. Kan kadang ada yang sepatu depannya aja copot gitu, kalau enggak bawahnya aja gitu. Sedikit-sedikit. Saya kira Brother Clean ini hanya mencuci, ternyata juga repair, reglu juga ya. Bisa. Reparasi juga bisa. Reparasi repair ya. Reparasi biasanya apa saja yang mungkin rata-rata itu yang mau di repair itu bagian upper yang dalam, Pak. Upper yang dalam kan kadang kalau itu kan ada bahannya kayak kulit sintetis. Nah, itu kulitnya itu ngotok. Itu biasanya Mas bisa benerin ini. Bisa nanti kita konfirmasi dulu gitu. Nah, kalau bisa nanti kita kabarin, itu harganya kalau upper dalam sekitar 60-an gitu. 60-50 ya. 60-an ya. 60-70 itu kan upper dalam kan mungkin sedikit-sedikit sih, Pak. Tapi kalau yang mahal itu yang kalau emang bahannya kan kulit mungkin. Itu diganti. Itu bahannya juga bisa beda-beda ya? Ya, beda-beda. Dengan misalkan sepatu cat, sepatu pantofel, sepatu mungkin anak-anak, sepatu yang lain jenis-jenis yang lain kulit misalkan harganya juga beda ya? Beda-beda. Tergantung bahan. Kalau bahannya itu yang paling mahal itu yang leather, Pak. Itu paling mahal. Leather itu kulit. Kan ada dua pilihan ya, yang leather asli atau yang sintetis. Kalau sintetis itu ya emang bagus, tapi lama-kelamaan itu ngelotok kalau dia udah terlalu lama, mungkin udah berapa tahun gitu. Itu nanti lama-kelamaan itu kayak ngelupas, Pak, kayak pecah-pecah, ngelupas gitu. Tapi kalau yang leather asli itu kalau lama-kelamaan mungkin cuma retak-retak aja, Pak. Retak terus ada kayak rontok dikit nih. Tapi nggak menghilangkan teksturnya itu tadi. Jadi lebih bagusan yang asli, tapi ya harganya mahal, lebih mahal. Mending beli yang baru, walaupun yang baru itu sintetis. Gitu ya. Iya. Berarti misalkan tadi kan ada reglu. Misalkan nih, Bapak punya sepatu. Biasanya sepatu futsal ini. Sepatu futsal kan kalau tidak dijahit itu kan gampang jebol. Di tempat kalian di Brother Clean ini apakah juga memfasilitasi repair seperti itu, dijahit? Bisa. Kalau customernya itu tadi minta, Mas ini nanti sekalian dijahit ya. Kalau dia nggak minta, kita nggak berani langsung jahit, Pak. Soalnya juga resiko kan nanti kalau customernya, "Loh Mas kok dijahit?" gitu. Kita kan malah nanti ganti rugi. Iya. Itu juga tidak kepuasan customer itu, Pak. Jadi kita ini kalau customernya bilang, "Mas nanti sekalian dijahit ya biar kenceng." Ya udah nanti kita jahitin sekalian gitu. Kalau udah selesai dilem, mungkin biar lebih kuat lah gitu. Berarti dilem dulu baru dijahit ya, bukan dijahit dulu ya? Ya. Itu kebalik, Pak. Kebalik ya. Kebalik. Kalau udah dijahit ngelimnya gimana? Susah nanti lemnya. Nanti suaranya keplak. Berarti memang kalau ngelem dilepas dulu. Dilepas terus ada kan lem-lem yang lama itu kita bersihin dulu. Jadi biar nggak mengganggu lem yang baru. Nanti biar kinerjanya itu semakin bagus. Lebih reket gitu. Berarti tetap dilepas dulu semuanya. Tetap dilepas semua. Dibersihkan menggunakan pisau biasanya. Enggak, pakai kayak grill tapi yang kecil gitu loh, kayak amplas kikir kecil. Gitu, dilepas semua. Yang kecil cuma seginilah ukurannya gitu. Baru dilem lagi. Setelah dilem baru dijahit. Iya. Kalau minta dijahit. Kalau misalkan hanya jahit misalkan. Mas, aku gak pengen tak cuci. Aku sepatuku jebol, tolong jahit menerima? Bisa. Kita terima. Harganya sekitar ya 15-20 lah. 15 dan gitu, 20 ya. Wah, terjangkau sekali ternyata. Ya. Itu nanti tergantung minta sepatunya kayak gimana sih, Pak. Harganya 15 sampai 20 ribu. Tergantung sepatunya juga. Iya. Kalau sepatu futsal misalkan, Bapak punya sepatu futsal nih. Mungkin ya kalau harganya sih ya mungkin jahit cuma 15 sekitar segituan sih, Pak. Kalau jahit mungkin rata-rata kan emang segitu kan. Oke. Kalau tambah lem tergantung kerusakannya nanti. Kalau mungkin kerusakannya udah jebol separuh tapi yang satu doang. Itu kita kasih harganya 35. 35. Cuma separuh doang kan. Nah,
itu harganya 35. Ya cuma yang satu aja. Tapi kalau full dua-duanya itu 125 itu belum termasuk cuci. Oh, belum termasuk cuci. Tapi sudah jahit juga. Kalau minta dijahit. Tambah Kalau 15 dijahit lagi. tetap tambah. Iya. Soalnya kita reglu kan treatmentnya emang cuma reglu doang. Itu biaya reglunya kan emang 125, nggak ada biaya lain. Cuci aja kalau cuci sekalian reglu full itu tambah 30.000. Ya enggak 30.000 sih Pak, tergantung sepatunya. Bergantung sepatunya. Kalau sepatunya boot ya 340 kalau mau sekalian nyuci. Jadi totalnya kan 125 tambah 40 itu tadi. Berarti dilihat dari jenis sepatu, bukan merek sepatunya. Bukan, tapi dari jenisnya sama jenisnya ya. ukurannya. Oh iya. Biasanya rata-rata konsumen kalian itu datang dari kalangan mana? Atau pemuda, anak muda, atau anak-anak sekolah atau apa? Lebih ke anak muda sama yang orang udah kerja gitu loh Pak. Udah berkeluarga. Banyak yang berkeluarga juga. Menurut kalian kenapa kok mereka mau ke tempatnya kalian berdua? Apakah keunggulannya apa? Nah, coba keunggulannya apa? Misalkan saya nih, kenapa nggak harus saya cuci sendiri? Kenapa saya harus ke tempat kalian? Kira-kira kelebihannya apa mencuci di tempat kalian itu? Mungkin kelebihannya sih kita bisa super express sama express itu tadi Pak. Jadi bisa kerjain cepet atau bisa reguler. Kalau kita kan reguler kan 3 hari. Kalau emang buru-buru Mas ini bisa jadi cepet nggak nanti besok atau nanti malam tak ambil gimana gitu. Bisa kita ada yang super express sama yang express. Tapi lebih mahalan yang super express. Super express itu super express itu 3 jam sudah jadi. Ya. Berarti paling cepat 2 jam itu saja. Tapi ada tambahannya. Ada tambahan 20.000. Berarti nyuci sepatu itu hanya 3 jam selesai. Iya, sebenarnya selesai. Yang bikin lama itu antriannya, Pak. Iya. Jadi kan nggak bisa cuma 1 hari jadi, nanti yang masuk banyak kita yang pegel, Pak. Nikah terus pegel. Lama-lama sini yang berotot. Oh iya. Ngomong-ngomong soal berotot. Kalian berdua kelihatannya ketika dulu sekolah tidak seberotot ini. Berarti ini efek salah satunya. Efek dari sepatu. Mungkin aja sepatu terus. Duduk gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu di sana ada berapa orang yang membantu kalian? 2 orang. Membantu kalian hanya 2. Saya sama si Tegar. Oh Tegar. Ya. Berarti pengelolanya Cuma 2 orang ini aja. Tapi kalau yang punya itu kita backingan. Kalau ada apa-apa kesusahan nanti konfirmasi biar dibantu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan apa nanti konfirmasi ke yang punya. Nanti dia bisa langsung bantu gitu. Kalau kita kesusahan, kalau kita sih dari dulu aman-aman aja sih. Aman aja. Iya. Tadi kan juga kalian menyampaikan ada overload. Ya, betul ya. Betul. Nah kalau ada overload itu maksudnya bagaimana? Overload itu kapasitas berapa? Misalkan rata-rata kan 6, dapat 10, dapat 20. Kemudian cara mengatasinya bagaimana kalau overload seperti itu? Biasanya kita ngajak teman-teman yang nganggur sih Pak, buat kerja 1 hari gitu ngefull gitu di tempat kita freelance lah. Freelance. Ya, freelance. Berarti misalkan adik-adikmu ini. Ya bisa. Ya misalkan sambil mungkin yang mau tambahan gaji, tambahan uang saku lah katakanlah begitu. Berarti misalkan dibutuhkan ke sana, boleh. Lihat adik-adik. Kakak-kakakmu ini punya tempat kalau misalkan kalian butuh uang jajan tambahan, kalau memang mereka berdua butuh bantuan, silakan langsung datang saja. Atau nanti datang ke Brother Clean, langsung datang ke store, langsung ke sana, minta nomor mereka. Kalau enggak bisa di DM aja Pak. Di DM saja. Ya, berarti di Instagram. Kalau Instagramnya apa namanya? Brother Clean _ID. Brother Clean _ID. Ya. Ada yang lain selain IG, ada mungkin Facebook atau Facebook, apa? Pak. Facebooknya namanya sama. Ya. Oke, berarti teman-teman Sobat TH yang mau gabung atau mau mencuci langsung saja ke tempatnya, atau kalau mau tahu-tahu dulu, ngeponi dulu, silahkan dikeponi di Instagram. Apa tadi? Brother Clean _ID. Ya. Baik di Instagram maupun di Facebooknya. Dijamin ini kalau ada alumni yang lain, teman-teman atau anak-anak tunas, mungkin ada sesuatu, mungkin ada tambahan apa gitu. Bisa nanti ada diskon. Ada diskon tertentu lah nanti. Ya tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Pokoknya ke sana kata kuncinya aku cah tunas. Aman. Asal nanti bawa kartu OSIS dapat lah diskon ya 5% atau potongan 5.000 atau berapa pasti dapat lah.
Pasti dapat Iya, ya. pasti Oke. dapat. Syaratnya bawa Kartu OSIS yang masih aktif. Kalau nggak aktif kita nggak terima. Kalau bapak ibu gurunya Kalau bapak ibu gurunya ada juga. ada juga. Ya, Nggak perlu kartu OSIS ya. Nggak perlu. Kita udah kenal Yang penting soalnya. kita kenal. Oh, kenal. ini pasti guru tunas. Iya, Kita oke. udah tahu. Hampir semua guru tunas kenal, Pak. Oke. Ngomong-ngomong Mas, ini sejak tadi saya penasaran ini. Yang ada di depan saya biasanya yang ada di sini itu produk dari Berarti clean. SPW. produk dari SPW. Iya. Nah sekarang kok diganti ini apa ini? Bisa dijelaskan ini apa ini? Ini salah satu produk dari kita sih Pak. Ini kan yang 2 kecil 30 mili itu Parfum 30 mili atau berapa? 30. Oh iya 30 mili ini. Itu parfum buat helm, sepatu atau tas. Oh, Ya. helm, sepatu atau tas, Ya. ini parfum. Ya, Dua dua ini itu parfum parfum. ya. Nah, parfum. Oke. Kemudian yang satu ini apa ini? Yang satu itu sabun cuci untuk sepatu. Khusus sepatu. Ya, khusus sepatu. Oh, ini ya, sabunnya. sabunnya. Sabunnya ini berarti cara menggunakannya bagaimana? Pertama sih ada kan semprotan itu Pak. Semprotan nanti dikasih itu sedikit. Terus ada mangkok lah buat nanti buat tali, buat yang outsole sama yang buat uppernya juga. Itu beda-beda. Jadi membutuhkan mungkin 3 mangkok, 2 mangkok. Ya, buat nyuci itu tadi. Oh, ada Biar beberapa airnya itu mangkok. enggak terkontaminasi sama air yang outsole. Outsole kan rata-rata kan kotorannya kan lebih banyak daripada yang upper kan. Nah, jadi nanti kalau dijadikan satu mungkin kotorannya nempel pada sepatu yang dicuci Oh, tadi. berarti harus beda Ya, ya. harus beda tempat. Karena di bawah akeh anu nih. Ya, Banyak tanah, kayak banyak tanah ya. Iya. gitu ya. Gitu. Kalau di atas kan mungkin Cuma sedikit-sedikit mungkin berdebu atau ya kalau ibarat Jawanya sawangen gitu. Kayak lagunya siapa itu? bawa alat peraganya. Ada. Boleh langsung dipraktekkan Boleh. aja daripada saya bingung ini. Boleh. Boleh dibawa dibuka. Boleh. Nah, ini boleh disingkirkan dulu. Ini nggak apa-apa disingkirkan dulu. Ini juga produk dari adik-adikmu. Iya. Ini Tara, nanti boleh dinikmati. Siap. Saya tak minum dulu enggak apa-apa. Monggo, Pak. Monggo. Nanti sambil minum enggak masalah, santai saja. Wah, ini contohnya. Ya, contoh yang udah dicuci. Oh, ini ya sudah dicuci. Ini kalau minum dulu enggak apa-apa. Diminum dulu enggak apa-apa. Ini ada sepatu. Ini masih kotor ya, Mas? Ya, yang satu masih kotor. Oh, yang satu masih kotor ya. Ini masih kotor, banyak apa namanya? Kotoran-kotorannya. Ini ditaruh di sini enggak apa-apa ya. Ini hanya contoh saja, enggak apa-apa. Oke, caranya kalian membersihkan bagaimana? Pertama sih kita ibarat ini kan sabunnya ya Pak. Sabun. Nah, ini sabun yang sudah kita taruh buat emang semprotan buat membasahi ini tadi permukaannya. Nah, kita pertama cuma disemprot. Habis itu kan nanti kita itu gosok pakai sikat yang kasar. Itu outsole kan emang Bagian ya bawahnya. keras kan. Jadi pakai sikat yang keras itu nggak apa-apa kita gosok. Ini kita celupin pada mangkok yang berisi air Sabun tadi sama air sabun. Itu yang dikhususkan buat yang outsole. Oh, berarti memang untuk membasahi Ya, ini untuk membasahi biar kotorannya itu mudah hilang. kalau langsung di air, diberi air itu malah jelek ya? Nggak boleh ya? Jelek. Nanti sebenarnya kalau yang bagian sini aja dibasahin air nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi Asal yang jangan dalamnya. ngelebihin yang garis ini. Kalau ngelebihin nanti efeknya pada lem-lemannya itu nanti tidak bisa baik ngelupas. bagi kesehatan Iya. sepatunya. Iya, nanti masuk ke rumah sakit. Rumah sakitnya ya Kalian. ya. Benar dan clean. Setelah dibasahi, Setelah itu, disikat, terus kita sikat. Kalau udah kita sikat kita lap. Kalau itu kan sudah selesai, kita langsung lap. Nanti dilihat dulu, ini masih ada yang kotor-kotor nggak? Kalau masih ada, nanti kita yang bagian sela-sela sini nanti kita finishing pakai kain. Pakai kainnya tuh ditekuk lancip gitu. Nah, terus kita gosokin pada bagian yang masih kotor. Oh, yang Kalau sela-selanya itu. Ya, yang Biasanya sela-sela. kita pakai sikat yang kecil-kecil gitu, Pak, kayak gini. Nah, Oh, itu buat ada sikat khususnya juga. Ya, ini buat finishing kalau buat kita sih, Pak. Ya, mungkin tiap store itu beda-beda Beda-beda sikatnya. sikatnya. Ya. Tapi untuk ini kan kita pakai yang ini nggak tahu Sela-selanya mereknya apa. ya. Ya, buat sela-sela yang garis ini nanti kita gosok, seret. Nah, kalau udah nanti kita lap lagi, pakai lap yang agak kering, yang kering atau yang bersih.
Nah itu dilapin lagi. Nanti masih ada kayak mungkin kan biasanya kan ada batu-batu kerikil gitu kan. Nah itu nanti kita congkelin yang pakai yang lancip itu biasanya Pak. Yang Kita buat cokelin yang buat jahit sepatu itu biasanya. itu. Iya. Nanti kita cokelin yang kerikil-kerikilnya, kalau udah nanti kita sikat lagi sampai bersih. Nanti kalau udah semuanya kita lap pakai lap yang bersih yang satunya lagi. Nah kita pindah ke yang bagian midsole-nya. Pindah lagi kita ulang yang sama, semprot dulu. Habis semprot nanti langsung disikat pakai sikat yang kasar nggak apa-apa. Cairannya sama dengan yang tadi ya. Sama semua. Nanti kita sikat. Udah kalau udah selesai nanti kita lap lagi Pak. Oh, lap lagi. Iya lap, pokoknya lap terus, semprot sampai terus. kinclong. Iya sampai kinclong. Neritik ya ternyata. Ya, Bahasa Jawanya banyak. neritik. Neritik. Karena kecil-kecil. Iya. Terus ya Kalau kertasnya. udah semua itu masuk yang bagian uppernya Pak. Caranya juga sama. Semprot dulu semuanya. Nah kalau udah nanti kan ada 2 mangkok itu kan, yang satu buat outsole, yang satu buat upper. Nah buat upper kan ini otomatis masih bersih kan. Oke. Nah itu nanti kita celupin ke yang bagian uppernya tadi. Kita celupin ke mangkok itu, kita sikat. Dan Udah. sikatnya pun beda Pak. Sikatnya itu ya nggak sikat yang buat baju. Kita Lebih sikatnya itu halus. yang nilon. Khusus. Iya. Nilon. Iya. Itu pakai sikat yang itu. Terus kita habis dicuci habis digosok yang bagian sini, nah nanti kita lap lagi pakai lap yang baru, yang bersih. Jadi yang bagian outsole, midsole sama upper itu lapnya beda-beda. Yang buat sini itu kan ya emang kotor, jadi dikhususkan ya nggak buat yang ini. Nanti kalau buat ini digabung jadi Malah kotor. langsung kotor. Iya, baru dicuci langsung pakai itu kotor lagi, Pak. Gitu. Oh, iya. Jadi cuci sepatu ini sebenarnya nggak ngasal sih Pak. Ya ada cara-caranya itu. Kalau caranya bener pakai sabun apa aja itu bisa bersih. Gitu. Tapi kalau pakai sabun yang deterjen buat baju sama yang Nggak boleh itu ya. nggak boleh. Oh, berarti Nanti memang sabun khusus. Ada sabun khusus emang buat sepatu Pak. Gitu. Kalau sobat TH pengen mencuci sendiri, jangan. Kalau kotor bawa ke sini, Ya, jangan bawa cuci ke sini, sendiri. ya. Kalau mau cuci sendiri mungkin ya rekomennya cuma pakai air putih. Ya pakai kayak air putih kan susu, air bening. Air bening. Gitu. Air yang bersih lah. Ya, kata yang lu air gitu. bersih. Nah, itu nanti dicuci ya sama. Dibasahin dulu, sikat aja. Udah nggak apa-apa, nanti langsung dilap pakai lap. Udah itu juga sebenarnya udah bersih tapi kurang maksimal sih Pak. Nggak boleh langsung Celup kasih air. semuanya. Enggak, Nanti efeknya pada lemnya, nanti bisa ngelupas. Itu bisa bahaya. meresap di sini nih loh Pak. Oh, dan itu tidak baik ya. Nggak boleh. Oke. Nah, yang bagian dalamnya dibersihkan. Kalau Pak? yang bagian dalam kita bersihan. Yang bagian samping-samping sini yang upper dalam, yang sini itu kita bersihin pakai sikat gigi. Loh, sikatnya beda Iya, lagi. sikat gigi yang Kenapa kok halus. sikat gigi? Karena Kenapa kok kan enggak sikat kalau yang sama nggak dengan sikat itu? ini kan kalau mau masuk kan emang susah Pak. susah. Ruangnya Detailing nanti, aja sih, Pak. nggak bisa masuk kan nanti kurang maksimal. Jadi kalau sikat gigi kan emang agak panjang. Nah itu bisa sampai sini, sampai dalam, sampai depan sini mungkin. Nah itu sampai belakang, sampai sini juga. Nanti kalau bagian sininya yang ini bisa dilepas kita Solnya. lepas ya. Yang bagian solnya kalau bisa dilepas kita lepas. Nanti itu lebih maksimal sih Pak daripada yang nggak bisa dilepas gitu. Untuk talinya juga kita lepas dulu. Talinya juga dibersihkan Ya, juga. Dibersihkan juga, ditaruh yang emang khusus tali. Nanti kalau udah selesai cuci talinya kita Sikat lagi Pak. Biasanya kalau enggak kita giniin kayak menyuci baju kan. Oh, begitu. Nah kalau kurang maksimal nanti kita sikat pakai yang ini. Sikat lagi. Ya pakai sikat yang ikut yang Halus. upper. Jadi nanti kalau sikat yang kasar nanti bisa brodol. Ya gitu. Bahasa Jawanya brodol. Jawane iki jerabut-jerabut ngono. Elek disawang lah. Jauh. Iya. Daripada beli kan. Oh mending iya. treatment di sendiri aja. Berarti ya, treatment pakai bisa yang ya. Misalkan sepatunya ada yang sobek-sobek atau apa namanya tali sepatunya ada yang brodol, berarti putus bisa di Ya mungkin kalau yang tali sepatu yang putus sih mungkin nggak bisa. beli aja Pak. Oh Ya. gitu. Tapi yang misalkan ada yang tidak rapi bisa dirapikan di Bisa. sini ya. Mungkin kan dulu ada customer yang emang sepatunya sini kan bahannya sama rajut kayak gini. Nah itu sobek. Sobek itu ditaruh ke kita, nanti kita konfirmasi dulu. Ini agak resiko juga soalnya kan bahannya kan rajut. Jadi kalau rajut itu kayak ditali jadi satu, ditepuk gitu. Ya ditepuk lah pokoknya. Tepuk kan jadi siji Iya. gitu. Nah itu resikonya nanti yang satu rajutan yang satu ini ketarik nanti ikut jebol. Nah itu agak resiko juga. Oh, Jadi riskan gampang-gampang susah. Tapi kita dulu bisa sih Pak.
Oke. Dalamnya itu kayak ditembel terus kita jahit. Nah itu. Jadi Biar yang rapat buat lagi. nempelnya tadi itu buat penyangga biar yang rajut yang lain itu nggak ikut ketarik biar nggak jebol. Nah gitu. Iya, Jadi iya, yang iya. rajutan yang lain kan itu nempelnya kan ke tempelan yang belakang. Nah itu nggak apa-apa. Kemarin ya ada. Ada Ya yang seperti alhamdulillah itu. nggak komplain. Karena mungkin pekerjaannya bagus. Iya. Ya. Untuk bisa dari nol sampai dari kotor sampai bersih gitu, rata-rata mengerjakan waktu pengerjaannya berapa jam? Cuma Ya, 30 menitan. 30 menitan. Tergantung sepatunya juga. 30 Sekotor menit ya. apa sepatu. Iya. Kalau misalkan sepatu ini coba diperlihatkan sebelum dan sesudahnya ke kamera, coba sana diperlihatkan. Oh, kebalik. Oke. Mana yang sudah, mana yang belum. Nah, kalau yang ini yang belum, kalau ini yang sudah. Yang sudah. Kelihatan putihnya Kelihatan kelihatan. banget kayak bule, Pak. Oh iya. Kalau ini Jawa mungkin. Oh, yang yang lain lah. Mungkin. yang uppernya, yang bawahnya, Ya. yang atasnya Kalau yang coba. sini sama. Wah, oh iya. Sama juga. Oh berarti ini tadi sudah dipersiapkan dari tempat Iya. Sudah, sana ya. sudah. Kalau yang bagian upper mungkin kalau yang bahannya rajut emang agak-agak susah sih, Pak. Soalnya kalau rajut itu kotorannya kan yang Meresap. kotoran terkecil itu kan bisa masuk ke dalam sepatunya tadi. Nah, mungkin yang kita cuma bisa bersihin kalau yang bahannya rajut itu mungkin bagian luarnya saja. Tapi kalau kotoran yang sudah emang masuk ke dalam rajutnya itu tadi itu susah dihilangin. Kalau nggak disemprot dari dalam. Nah, itu Iya. cuma ngilangin yang bagian luarnya saja, Pak. 30 menit Ya, ya. 30. Selesai. Itu tergantung sepatunya. Bergantung sepatunya. Kalau sepatu ini sepatu cat misalkan, sepatu cat ini. Ini sepatu Kenki kayaknya. Oh Genki, Kenki. bukan maksudnya bukan sepatu cat ini, maksudnya. Oh bukan. Itu masuknya yang sneaker sih, Pak. Oh sneaker ya. Oh iya. Masuk yang Sepatu sneakers. seperti ini kalau membersihkan berapa? Ya 30 30. menitan. 30 menitan. Kalau nggak sampai sih kalau yang bahannya Soalnya kan lebih ini mungkin agak lebih dari 30 menit. Soalnya kan bahannya rajut apalagi warnanya cerah. Nah, itu tadi yang bikin lebih susahnya itu yang warnanya sih, Pak. Warnanya kan cerah. Nah, kalau cerah itu emang resiko kotor sebenarnya. Oh memang begitu ya. Iya. Putih kemudian Putih yang mungkin pink atau oranye, orange pink. yang merah ngejring itu ya Riskan. resiko kotor. Makanya banyak anak-anak yang sepatunya hitam saja. Nah itu. Biar Kalau lebih hitam gampang. sih mungkin ya sepatu yang Kelihatan. Iya. Berarti setelah dicuci, Iya. terus lantas mengembalikannya ke konsumen dalam bentuk apa? Misalkan apa diberi plastik atau diberi apa? plastik. Nanti kita plastikin. Oh, seperti tadi plastiknya Iya. coba diperlihatkan. Umpama ini kan ada Ini kan yang sudah ngambil. selesai, Ya. sudah selesai. Umpama ini udah selesai. Masukkan. Sepatunya yang ini Kak, umpama kan kita belum pasang talinya. Nanti kita tawarin, ini sekalian dipasangin atau pasang sendiri. Kalau begitu. customernya sekalian pasangin Mas, kita pasangin dulu, nanti kita kasih parfum, semprotin yang bagian dalam. Kita semprot, terus kita keringin lagi pakai hair dryer. Oh. Kita keringin dulu sebentar, Oh, ada nunggu dryernya. agak Kering. panasnya agak hilang, nanti kita semprot lagi. Nah, terus habis itu kita taruh di dalam plastik. Oh, Nah, plastik sini. gitu. Oh, berarti Iya. konsumen yang sudah Iya. selesai ditaruh di Dia taruh plastik. sepatunya taruh di sini. Nanti Ini berikan langsung konsumen kita dalam posisi berikan seperti gini. ini. Ya, kalau cuma satu kita langsung gini. Tapi kalau mungkin ada 3 sampai lebih dari 3 itu ada plastik yang besar. Oh, Buat ada naruhnya sendiri biar nggak ewoh lah gitu. Bawahnya biar nggak ewoh. Dan ini bisa disimpan sih, Pak. Jadi nggak kan ada klipnya biar nggak lembab gitu. Oh, Nah, nanti iya, kalau iya, mau iya. nyimpen sih bisa ini dilubangin kecil, entah pakai obat nyamuk atau apa, lubangin 1, 2, 3, 4 atau enggak klipnya sini itu dibuka sedikit aja, Pak. Cuma gini aja udah. Biar ada angin masuk, biar sepatu di dalam ini enggak lembab. Enggak lembab. Dan lembab itu tadi kan menyebabkan jamur ya. Jamur. Jamur kalau barusan itu emang bisa hilang, tapi kalau jamurnya udah Lama. lebih dari 1 minggu 2 minggu itu susah hilangnya. Berarti memang sesuatu kalau ada jamurnya harus segera dibersihkan Ya, ya. segera langsung dibersihin. Kalau jamurnya sudah lama, Itu susah. Susah. Mungkin yang bagian yang masih hidup itu yang bagian luarnya lah. Jamur-jamur yang bagian luarnya itu masih bisa, tapi membekas. oh. Jadi iya, bekasnya iya, itu betul. tadi yang ngejelekin sepatunya kan. Ya, Jadi susah solusinya hilang. ya cuma di repaint. Lah ini tadi, ini belum kesanto ini gunanya untuk apa ini berarti? Itu cleanernya, Pak. Oh, cleanernya. Ya, sabunnya itu. Oh, sabunnya. Yang buat campuran di air tadi. Oh,
Oh, Ya. campuran. Misalkan nih, Ya. sobat TH yang ada di rumah juga misalkan saya nggak mau nitip nyuci, saya mau beli sabunnya saja. Nanti Ke Brother Clean bisa. Bisa langsung datang ke Brother Clean aja, nanti kita kasih Ini sabunnya. segini harganya berapa? Kita literan sih Pak. Oh, literan. Ya. Belinya? Itu kita literan. Mm-mm. Nah itu beli nanti kita racik sendiri. Oh, ya, maksudnya nanti ke konsumen itu jualnya segini. Ya nanti kebutuhannya sih mungkin tak jual sekitar segitu sih Pak. Itu segini. 60 milian kayaknya. 60 mili. Harga berapa? Misalkan saya mau beli nih, ini harganya berapa? 60.000 itu Pak. 60.000. Yang ini parfum tadi ya. Kalau parfum cuma 15.000. Oh, 15.000. Ya, 15.000. Oke, kita misalkan paket hemat. Wah, Mas, aku tak tuku nggo pewangi helmku saja. Mau ketemu Ayang. Waduh, ayamnya ini yang ini. Oke, bisa berarti ya? Bisa. Oke, langsung saja ke Brother Clean. Hampir saja saya menyebutkan brother yang lain. Aduh. Sering disangkain kayak saudara sih Pak. Oh, ini cabang dari sini Mas. Oh, bukan. Oh, beda ya? Kita beda Kak gitu. Oh, iya. Sering Karena namanya disangkain, saja iya. beda ya. Yang satu itu, yang satu ini. Iya, sering disangkain hampir sama. Loh, ini cabang dari sini Mas. Oh, bukan, ini cuma milik perorangan gitu. Oke. Boleh disimpan dulu ini. siap. Oke. Kalau boleh tahu, dalam waktu 1 bulan rata-rata kalian bisa mencuci berapa potong atau berapa pasang sepatu, kemudian mungkin tas, helm, dan lainnya rata-rata berapa? Nggak pernah ngitung sih Pak. Nggak pernah. Tapi Cuma mungkin kita nyuci ya nyuci gitu aja udah. di atas 30 lebih sih Pak. 50 pasang lebih lah. 50 pasang masih lebih dalam waktu 1 bulan. Iya, tergantung masuknya itu Pak. Oh, tapi kalau di rata-rata tadi setiap hari katakanlah 3-4. Berarti dalam waktu 1 bulan 120. Iya, segitu. Segitu mungkin Pak. Enggak pernah ngitung 1 bulan. Iya. Kalian buka setiap hari? Setiap hari kecuali hari Minggu Pak. Kecuali hari Minggu. Ya. Kita libur nasional tetap buka. Tetap buka. Tetap buka. Kita buka terus. Melayani antar jemput enggak? Boleh, Pak. Melayani. Boleh. Melayani Bisa. juga. Ada tambahan? Enggak ongkirnya? ada. Free Ada ongkir sih, area Pak. Pati Pak. Kalau yang area Pati itu kita free. Oh, Tapi free. kalau yang lebih dari Pati kita kenain ongkir. Misalkan ini adik-adik kalian yang ada di sini, Bapak Ibu guru, ada 10 orang misalkan. Ngambil ke sini kalian enggak ada tambahan lagi. Enggak ada Pak. Enggak ada. Nggak ada, Langsung tak aman ambil ya. aja. Kan sekalian berangkat juga. Oh iya, Mas Agus ini rumahnya Deket lah dari sini ya. Iya, deket. Oh, iya. Ya mau nitip langsung nanti setelah podcast ini tayang langsung titipkan ke SMK Langsung Tunas taruh Darmapati ke satpam nanti tak TH ambil. Podcast atau ke Satpam. Langsung ke satpam aja Boleh, nanti tak satpam. ambil satpam. Oke Mas, dari 120 itu rata-rata per bulan omsetnya berapa? Kalau omsetnya sih ya cukup lah buat berjalannya toko itu cukup buat gaji kita, terus buat beli plastik, terus ya parfum sama cleaner juga itu ya cukup sih Pak. Cukup ya. Buat sewa toko juga. Oh sewa toko. Ya, Sewa toko di sana setahu saya lumayan tuh Mas. Lumayan Pak. Lumayan Pak. Kalau boleh tahu sewa tokonya berapa? Biar sobatnya juga mungkin ada gambaran. Barangkali ada yang mau juga membuat usaha atau tidak yang sama tapi usaha yang lain di daerah sana. Berapa kalau boleh tahu? Kalau per tahunnya sih 15 Pak. Tahun 15 Ya, juta. per tahun 15. Segitu. Ya lumayan, Lumayan. itu buat beli cendol itu sama tukangnya sih. Sama ya penjualnya bisa dibeli. Ya dia Sama mau gerobak-gerobak bojone ya, ya Mas. Oh iya 15 juta Ya, ya. 15 Oke. juta. Lah misalkan sabun, kemudian barang-barang yang lain, kalian belanjanya di mana? Rata-rata sih online sih Pak. Online. Oh, online. Datangkan online begitu. Kalian tadi racik sendiri tadi ya. Kita campur-campur Sama kan. sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau membeli langsung ke sabunnya atau parfumnya dilayani. Iya, kita layani. Kalau mau ya nggak apa-apa nanti kita Cuciin. iya. Oke, Atau oke, kita oke. jualin lah. Oke. Ini 60 liter atau 30 liter 30 liter. Mili. 60 mili. 60 Waduh, mili ya, 30 liter ya banyak Mas. Iya. Oke, kemudian kembali nih. Kalian kan jurusan, kita kembali ke sekolah tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. TKJ. Lantas kan ilmunya kan secara akademik kan nggak kepake di sini.
Betul ya? Iya. Ada nggak sesuatu yang kalian dapat di Tunas, tapi ternyata sangat bermanfaat di bidang ini? Ya mungkin salah satunya ini sih Pak, buat desain ini apa packaging gitu. Oh, packaging. Ini kamu yang desain? Iya. Termasuk logo ini? Iya. Kemudian selain ini, kalau dari kalian berdua, selain ini apa lagi? TKJ? Kalau saya sih mungkin apa ya Pak? Atau mungkin sesuatu yang didapat dari sekolah lah, jangan jurusan lah. Sesuatu apa sih yang bermanfaat bagi kehidupan kalian saat ini? Banyak sih Pak. Banyak. Enggak sampai bingung mau nyebut. Sampai bingung menyebut saking banyaknya. Iya, bingung. Mungkin yang paling kelihatan kedisiplinannya sih Pak. Ya itu yang Kan kalau di sini dulu telat, wah langsung gimana gitu. Ya. Harus panggil orang tua. Oh iya, telat 5 menit orang tua dihadirkan ke Kita sekolah. kerja itu nggak bisa telat itu Pak. Udah terbiasa di sini nggak telat gitu kan. Oh iya. Berarti habit itu atau kebiasaan itu terbawa sampai ke lingkungan Iya. bekerja. Iya Pak. itu emang perlu banget Pak. Perlu banget ya. Apalagi kita mungkin punya teman yang lain, mungkin kita sebagai karyawan atau kita nanti punya karyawan. Kalau misalkan kita seperti itu telat-telat kan mungkin Agak gak enak Pak. Potong Karyawannya gaji juga. nanti itu wah gimana ya? Bingung juga. oh, bingung juga. Ya. Oke, kemudian kira-kira apa ya yang bisa dipelajari bagi Sobat TH yang mau melakukan atau mau membuat usaha? Kira-kira apa sih yang dibutuhkan ini? Yang utama sih mungkin modal Pak. Modal, Itu oke. paling utama sama mentalnya juga itu perlu sih Pak. Modal sebenarnya yang kesekian ya, yang penting mentalnya dulu. Iya, Mentalnya. mental. Memang mental yang seperti apa yang harus dipunyai Kayak seorang kan kita wirausahawan? kalau menghadapi customer kan beda-beda Pak. Sifatnya kan beda-beda. Ada yang baik ya ada yang egois ya ada yang ya pokoknya berbagai macam lah. Nah itu yang nanti kita harus kuasai. Dari sifatnya customer itu tadi kita harus kuasai. Nanti kalau customernya marah Kak, kita harus punya solusi ini gimana solusinya gitu. Jadi harus punya solusi. Jadi punya pandangan lah ke depan itu kayak nanti biar nggak marah itu gimana, solusinya gimana gitu. Cari solusi tercepat pokoknya itu Pak. Berarti memang mentalitas Iya, yang mental itu yang utama. diperlukan ya. Masalah budget nominal nanti dulu. Iya, nanti dulu. Bisa Ya budgetnya banyak nggak ada mental sama aja. Oh, sama saja ya karena memang nggak ada banyak konsumen Iya, seperti itu ya. itu Apalagi usaha ini usaha yang bergerak di bidang jasa. Iya. Jasa. Sedikit mungkin mengecewakan langsung nanti konsumen juga akan kecewa. Iya. Tidak mau repeat order lagi. Nah itu. Tapi selama ini ada nggak konsumen yang permintaannya aneh-aneh? Misalkan ini sepatuku jebol harus bagaimana harus baru misalkan. Atau pernah nggak ada cerita-cerita unik seperti itu nggak? Mungkin ngeluhnya itu gara-gara kok sepatuku nggak bisa kayak dulu Mas. Dulu kan baru Pak, mohon maaf. Sepatu dulu kita kan cuma membersihkan, bukan ganti baru. Nah, itu yang agak-agak gimana gitu kan sepatunya kotor. Nah ini hasilnya kurang maksimal. Emang dari segi bahan itu kan beda Pak. Jadi kalau bahannya emang bagus banget itu kita gosok itu udah hilang. Tapi kalau yang bahannya emang premium, premium itu kan ya mendekati KW lah. Itu emang pembersihannya itu nggak bisa asal-asalan. Soalnya kalau sepatu gitu, kalau nggak digosok kotor, kalau digosok rusak. Wah itu yang bikin riskan bingung. ya? Iya, jadi bingung juga kita Pak. Nanti kalau rusak customer komplain. Nah Mas ini kok rusak ganti rugi. Paling aman juga berarti sepatu-sepatu yang original ya. Ya bukan original juga sih Pak. Mendekati ori juga mendekati ori. bagus, ya. Bagus ya. Kalau yang ori itu malah lebih bagus Pak. Kita cuma sikat dikit-dikit itu kotorannya udah pada rontok. Jadi dari kualitas bahannya itu udah kelihatan gitu. Iya. Berarti teman-teman Sobat TH yang mau beli sepatu ori saja biar awet. Nah, awet. Membersihkannya juga lebih mudah. Ya, meringankan kita Meringankan juga. juga. Ya walaupun harganya cuma selangit. Ya tapi kan Tapi kita, ya cuma ya nggak sampai memaksakan buat beli juga lah. Ya kebutuhan buat kita Sekarang juga. banyak kok sepatu ori-ori yang murah Pak. wah sepatu ori yang murah banyak ya. Walaupun cuma second kan nggak apa-apa. Yang penting itu betul. bagus gitu buat layak dipakai juga lah. Itu ya harganya murah lah Pak, terjangkau. Iya, oke siap. Kemudian untuk
kedepannya Brother Clean ini mau dibawa kemana ini? Apakah ada tahapan-tahapan? Dulu kan tadi kan disampaikan rumahan, kemudian sampai pada akhirnya usahanya berkembang, kemudian bisa nyewa toko. Ini nanti kedepannya ada langkah-langkah atau strategi apa? Ada lagi mungkin untuk membesarkan nama Brother Clean itu tadi sih Pak. Sama pengen paling ya buka cabang sih. Iya, buka cabang itu keinginan kita bertiga. Itu buka cabang. Bertiga gitu. itu kalian berdua sama dan satu yang lagi. Iya, sama yang punya. Oh, yang punya modal. Oh, berarti di beliau yang punya modal, kalian yang mengelola. Gitu. Wow. Kita yang jalani. Berarti memang kedepannya rencananya insya Allah kalau ada kesempatan mau buka cabang. Kalau ada rezeki yang lebih lah, nanti kita mau buka cabang lagi. Misalkan adik-adik di SMK Tunas Harapan Pati berminat mau membantu membukakan cabang. Siap atau tidak? Siap, boleh. Silakan, kita terbuka lebar. Terbuka lebar. Ya. Oke. Atau misal kita dekat dengan sekolahan gitu. Bisa. Boleh. Sebenarnya kalau dekat-dekat sekolahan sih sebenarnya malah lebih bagus sih Pak. Representatif. Deket kan. Dekat. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke kota dulu buat ke toko sepatu. Tapi sebenarnya kita pick up juga bisa sih Pak. Tapi minimal 2 sepatu atau 2 item itu baru kita pick up. Tapi kalau cuma 1 ya tenaganya rugi Pak. Iya, ininya lebih dari 2 ya. Ya, lebih dari 2. Oke, 10 50 boleh. Ya, boleh. Langsung kita ambil nanti. Kalau lebih dari 10 nanti kita dapat potongan juga. Oh, ada potongan juga. Nanti kalau kita pick up lebih dari 10 sepatu nanti ada diskon lah. Itu iya ada diskon khusus. Berarti tidak hanya alumni Tunas, semuanya pasti ada diskon. Bapak Ibu guru yang lebih dari 10 juga ada diskonnya. Ada. Apalagi guru, kemudian lebih dari 10 sepatu. Wah, itu diskonnya double. Waduh. Sampai 100% itu. Udah kamu rugi nanti kalau 100%. Oke. Mungkin Mas terakhir, pesan apa yang mau disampaikan ke adik-adik, ke sobat di rumah? Ya untuk adik-adik di kelas di sekolahan sih mungkin ya belajar yang tekun lah. Apalagi nanti ini kan emang lagi di lingkup sekolah kan emang ya kita kenalnya cuma gitu-gitu aja lah kayak kenakalan gini. Tapi itu di luar nanti di di tempat kerja itu kita nggak guna. Gitu. Jadi ya harus terapkan disiplin aja sih. Kedisiplinan itu yang paling penting. Sama mentalnya itu tadi. Itu. Tapi kalau di luar sama di sekolah kan emang beda ya Pak. Iya. Disiplin dan disiplin dan kuatin mentalnya dijaga juga. Kalau Mas Tegar sendiri ada sesuatu yang disampaikan? Tetap semangat aja sih. Tetap semangat. Banyak tugas pasti. Oke, Mas Agus, Mas Tegar, terima kasih atas kehadirannya di TH Podcast. Semoga usahanya semakin lancar, semakin berkah, dan saya hanya bisa mendoakan semoga bisa buka cabang. Amin. Sukses terus untuk kalian. Amin Pak, makasih. Iya, baik Sobat DH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabran, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMK Tunas Harapan Pati. Terima kasih.